Oke ya, kalau kemarin ya kita sudah, mempelajari tentang pandangan proyeksi ya. Jadi pandangan proyeksi yang pandangan utama itu ada 3 ya. Jadi ada pandangan depan, ada pandangan samping ya, nanti bisa samping kiri atau samping kanan, kemudian ada pandangan atas ya. Nah, dalam gambar proyeksi itu prinsipnya kalau pandangan proyeksi itu adalah seminimal mungkin pandangan yang digambar itu adalah seminimal mungkin gitu ya, sebaiknya ya. Jadi misalkan kalau ada gambar itu bisa digambar proyeksi dalam satu pandangan, berarti cukup satu pandangan gitu ya. Kalau tidak bisa nanti baru menggunakan dua pandangan gitu ya. Kalau misalkan dua pandangan tidak cukup menggambarkan bentuk sebenarnya, itu ditambah pandangan samping ya atau atas ya. Jadi ada 3 pandangan ya. Jadi bisa pandangan depan saja, bisa pandangan depan atas atau depan samping, atau bisa 3 pandangan sekaligus ya kalau bentuknya cukup rumit gitu ya. Nah, itu 3 pandangan utama ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pandangan bantuan ya atau pandangan tambahan ya. Istilahnya adalah auxiliary views ya, auxiliary views. Oke ya, nah, apa itu pandangan bantuan gitu ya atau pandangan tambahan ya. Jadi pandangan bantuan itu adalah pandangan yang digunakan untuk menunjukkan ukuran ya, ukuran dan bentuk yang sebenarnya dari sebuah objek ya. Ya, biasanya nanti objek yang kita buat atau kita tambahi pandangan bantuan itu biasanya objeknya memiliki bentuk yang miring gitu ya. Ya. Jadi fungsi pandangan bantuan itu menunjukkan ukuran dan bentuk yang sebenarnya dari sebuah objek gitu ya. Oke. Kemudian bentuk yang benar atau bentuk yang sebenarnya ya, istilahnya true shape ya, itu diperlukan untuk pemberian dimensi ya, pemberian dimensi ya, pemberian dimensi. Kemudian pandangan bantuan ya di sini ya, ini tidak wajib ada gitu ya. Jadi sebenarnya pandangan bantuan itu tidak harus ada ya. Jadi boleh dipakai ketika dibutuhkan saja ya. Kalau tidak dibutuhkan berarti tidak perlu menggunakan pandangan bantuan ini ya. Kemudian pandangan bantuan itu dapat digunakan ya untuk menggantikan salah satu pandangan utama ya, pandangan utama ya. Pandangan utama itu katakanlah pandangan atas atau pandangan samping misalkan gitu ya. Jadi bisa digantikan menggunakan pandangan bantuan ini itu ya. Nah, seperti apa atau kapan kita bisa menggunakan pandangan bantuan ini? Ya, jadi misalkan objek yang mau kita proyeksikan itu memiliki bidang miring gitu ya. Jadi misalkan ini, ya, ini adalah bentuk atau objek yang memiliki bidang miring ya. Bidang miringnya itu yang arsir ini ya, di arsir warna biru muda ini ya. Nah, benda ini kalau saya proyeksikan itu nanti ada pandangan depan gitu ya, kemudian pandangan samping kanan dan pandangan atas. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin pandangan depannya sudah cukup mewakili gitu ya. Kalau pandangan samping dan atas itu nanti kemungkinan tidak cukup mewakili bentuk sebenarnya dari bidang miring ini gitu ya. Jadi bidang miring ini. Ya, tidak cukup mewakili atau istilahnya tidak bisa menggambarkan bentuk yang sebenarnya dari bidang miring ini gitu ya. Nah, seperti contoh ini ya, ini pandangan depan, pandangan atasnya. Ya, jadi ini ukuran ini ya, ukuran dari sini ya, mungkin berbeda dengan bentuk sebenarnya atau ukuran sebenarnya.
Ya, panjangnya ini misalkan itu ya, kan berbeda pasti ya. Apalagi nanti pandangan sampingnya itu juga berbeda gitu ya. Jadi bentuknya itu bukan bentuk yang sebenarnya gitu ya. Makanya nanti kadang-kadang dibutuhkan proyeksi atau pandangan bantuan gitu ya. Nah, kita lihat yang bagian kanan ini ya. Nah, ini bentuknya. Ini juga dia memiliki bidang miring ya. Contohnya ini. Jadi pandangan depannya seperti ini. Kemudian ketika pandangan depan ini ya atau benda ini dilihat dari atas, nanti bentuknya seperti yang di sini gitu ya. Anda lihat bentuk lubangnya itu bisa jadi malah membingungkan gitu ya. Karena ini lubangnya harusnya kan bulat ya. Tapi di sini dia malah berbentuk elip. Kedalamannya juga mungkin bukan kedalaman yang sebenarnya gitu ya. Oke. Nanti sama juga ketika dilihat dari samping kanan gini ya. Nah, ketika dilihat dari samping kanan, maka nanti bentuknya atau feature-nya nanti seperti ini gitu ya. Nah, gambar pandangan kanan dan atas ini mungkin cukup membingungkan gitu ya. Cukup membingungkan. Ya, makanya nanti dibutuhkan pandangan bantuan ya. Pandangan bantuan. Nah, pandangan bantuannya nanti adalah yang ini gitu ya, pandangan bantuannya. Sehingga pandangan bantuan ini ya bisa menggambarkan bentuk sebenarnya gitu ya. Karena ini ada lubang. Ya, lubangnya seperti ini ya, ketika dilihat ya. Nah, sudah kelihatan profilnya ya yang sebenarnya ya. Oke, jadi itu adalah kira-kira ya, kira-kira fungsi dari pandangan bantuan ya. Nah, ketika kita sudah membuat pandangan bantuan seperti ini ya, mungkin nanti pandangannya tidak harus empat-empatnya ada gitu ya. Tidak harus empat-empatnya ada. Mungkin cukup dua pandangan ini aja ya, pandangan depan dan pandangan bantuan misalkan seperti itu. Jadi yang pandangan samping dan atas bisa dihilangkan ya. Oke, jadi begitu ya kira-kira fungsi dari pandangan bantuan ya. Nah, proyeksinya juga cukup sederhana ya. Jadi cara memproyeksikan, jadi ini hanya dilihat dari sini gitu langsung ya. Dilihat dari bidang miringnya ini aja. Gitu ya. Nah, oke, gitu aja ya. Oke, jadi ini adalah contoh ya, contoh lain ya, gambar proyeksi yang membutuhkan pandangan bantuan ya atau pandangan tambahan ya. Contohnya hampir mirip dengan yang slide sebelumnya ya. Jadi ini misalkan ada bentuk ya gambar proyeksi tapi dia bendanya atau objeknya itu memiliki bidang miring ya. Di mana di bidang miring tersebut memiliki dua buah lubang ya, seperti ini. Dilihat dari samping nanti seperti ini gitu ya. Dari depan ya ini ya, dari depan nanti bentuknya seperti ini. Ya. Oke, ya. Kemudian ketika dilihat dari samping kanan nanti hasilnya seperti ini ya. Yang diarsir ini atau yang warna biru muda ini ya, itu adalah bidang miring ya. Bidang miring. Ini juga bidang miringnya ini. Nah, maka ya bidang miring ini itu kalau dilihat itu tidak menggambarkan bentuk yang sebenarnya. Ya, tidak menggambarkan bentuk yang sebenarnya. Jadi ini seolah kita melihat miring gitu ya. Jadi ini lebih pendek. Ya, lebih pendek. Ini juga lebih pendek ya dibanding ukuran yang sebenarnya kan ini ya. Lubangnya juga ini tidak bulat gitu ya. Nah, ini juga tidak bulat. Ya, padahal bentuk aslinya itu adalah bulat. Ya. Kedalamannya juga tidak bisa digambarkan di sini. Ini malah ruwet gambarnya ya kalau digambar di sini ya. Nah, oke, ya. Jadi ini adalah pandangan utamanya ini gitu ya. Nah, pandangan seperti ini ya sebenarnya ini malah membingungkan ya sehingga boleh diganti menggunakan gambar yang B ini gitu ya. Gambar yang B ini.
Ya, jadi di sini pandangan depannya, ya, pandangan depannya ini sebagai acuan gitu ya, sebagai acuan, ya, sebagai acuan pandangan depan ini. Kemudian pandangan samping, ya, pandangan samping kanan itu kita hanya ambil sebagian aja gitu ya. Jadi yang dari sini, ya, jadi yang bagian miring tidak kita proyeksikan di pandangan samping, ya. Jadi hanya tampak seperti ini saja, gitu ya. Kemudian dilihat dari atas ini juga sama ya. Jadi kita ambil ya parsial sebagian pandangan atasnya saja. Ya, jadi yang bidang miring tidak diproyeksikan di atas itu ya, tidak diproyeksikan ke atas. Ya. Nah, kemudian yang bidang miring itu kita proyeksikan menggunakan pandangan bantuan gitu ya, pandangan bantuan. Ya. Jadi bentuk aslinya kalau dilihat yang bidang miring ini dari atas ini, ya, dari posisi miring ini, bentuknya seperti yang diarsir ini gitu ya. Nah, ada lubang di sini. Ya. Oke, gitu ya. Ini juga sebagian ya. Artinya yang diproyeksikan itu hanya yang bagian miringnya saja gitu ya. Jadi yang ini tidak kita proyeksikan. Ya, seperti itu. Ya, ini jadi cara-cara seperti ini itu dibolehkan gitu ya, dibolehkan dalam konsensus atau kesepakatan gambar teknik gitu ya. Oke, jadi nanti kalau Anda menjumpai gambar seperti ini, ya itu sudah benar gitu ya. Jadi ini sudah sesuai dengan konsensus ya atau kesepakatan. Oke, jadi begitu ya kira-kira untuk pandangan bantuan ya, cara memproyeksikannya dan kapan kita menggunakan pandangan bantuan ini. Ya, mungkin ada yang masih bingung dari materi pandangan bantuan ini. Ya. Oke, kalau tidak ada ya, kalau tidak ada, saya lanjut ya di slide berikutnya. Ya. Oke, lah ini contoh ya, misalkan kita menggunakan pandangan bantuan gitu ya. Oke ya, jadi pandangan bantuan ya. Di sini ya, ini bendanya itu memiliki bidang miring ya, memiliki bidang miring ya. Bidang miring. Kemudian yang dari atas itu saya hanya memproyeksikan yang tegak lurus dengan atasnya ini saja gitu ya. Kemudian yang miring ini saya proyeksikan ya menggunakan pandangan bantuan. Ya. Makanya ini cukup tiga pandangan ya, pandangan atas, depan ya, dan pandangan auxiliary atau pandangan bantuan. Di sini tidak menggunakan pandangan samping. Ya, jadi pandangan samping itu sudah digantikan dengan pandangan bantuan ini ya. Pandangan bantuan tapi sebagian ya. Artinya yang ini tidak kita proyeksikan ke sana ya. Karena kalau kita proyeksikan ke sana itu juga malah membuat bingung juga gitu ya. Jadi tidak perlu kita buat pandangannya. Ya, gitu ya. Nah, di sini ya pandangan bantuan ya atau auxiliary view dapat dibatasi dengan garis tampak ya. Jadi batasnya ya ini, garis tampak ini itu ya. Garis tampak atau visible line atau menggunakan garis tampak yang terdapat pada objek ya. Jadi ini kebetulan memang kalau bidang miring ini saya proyeksikan itu bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi batasnya itu ya garis objeknya itu sendiri. Nah, seperti ini boleh gitu ya. Seperti ini boleh. Karena ini tajam gitu ya sudutnya ya. Jadi kalau digambar itu garisnya pasti tampak ya dan kelihatan. Ya, nanti bisa berbeda ketika profilnya ada perbedaan ya antara yang ini dan ini ya. Ini berbeda. Jadi kalau di gambar yang sebelah kanan ini di sini ya ini ada radiusnya gitu ya. Ada radiusnya. Di sini kan sudut tajam ya. Ini ada radius. Ya, kalau radius sebenarnya itu kalau digambar itu tidak akan muncul gitu ya, tidak akan muncul radiusnya itu. Ya.
Makanya di sini ini juga sama ya. Jadi ini pandangan atasnya itu digambar sebagian ya. Lah sambungannya itu ya ini dipotong gitu ya. Dengan garis potongan pendek. Jadi garis potongan pendek itu seperti kita menggambar menggunakan sketch gitu. Jadi tanpa penggaris ya. Jadi dibuat kayak potongan gini ya. Nah, ini menandakan kalau ada gambar kemudian ada garis yang bergelombang seperti ini, berarti itu artinya itu dipotong. Ya, jadi gambarnya dipotong gitu ya, kalau ada garis gelombang seperti ini. Jadi ini garis potong ya. Kemudian yang pandangan tambahannya atau pandangan bantuannya ya, karena ini miring, ini saya gambar menggunakan pandangan bantuan ya. Nah, ini juga sama bentuknya. Seperti ini ya, diproyeksikan langsung. Kemudian batasnya itu menggunakan garis potong ya, garis potong seperti ini. Nah, itu ya. Oke, ini juga sudah benar seperti ini gitu ya, sudah benar seperti ini. Nah, di sini Anda lihat tidak menggunakan pandangan samping kanan ya. Jadi pandangan samping kanan ya tidak ada. Ya, karena tidak perlu. Ya, tidak perlu ya, tidak perlu gitu ya. Ya, tidak perlu ya, sama seperti ini. Ini juga tidak perlu kita membuat proyeksi pandangan samping ya. Ya, pandangan samping ya. Tidak perlu ya. Nah, oke. Gitu ya. Tidak bingung ya, tidak membingungkan ya untuk gambar proyeksi pandangan bantuan ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya. Ada enggak? Ya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya, ini saya lanjut. Ya, saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh gambar yang dibuat menggunakan pandangan bantuan ya, yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri itu proyeksi utama ya. Jadi ini elbow ya. Elbow itu ya, ini kalau dia dari depan seperti ini, dari atas seperti ini, dari samping seperti ini malah membingungkan ya. Jadi ini malah membingungkan. Nah, bahkan nanti kalau kita mengasih ukuran itu juga nggak tahu ini ukurannya berapa gitu ya. Makanya nanti ya dibuat pandangan bantuan ya. Nah, seperti ini. Ya. Pandangan bantuan ya. Pandangan bantuan ya. Jadi ini dilihat dari atas. Ya, diproyeksikan langsung. Kalau yang ini berarti ini juga sama ya, diproyeksikan langsung ya, auxiliary view. Ya, auxiliary view. Ya, auxiliary view. Ya. Oke ya. Ini kalau seperti ini berarti ini sudah jelas ya. Ini cukup jelas untuk menggambarkan dari apa istilahnya bentuk lubangnya ini ya, bentuk lubangnya ini ya. Oke ya. Nah, ini contoh lain ya untuk pandangan bantuan ya. Jadi untuk menggambarkan ya. Jadi ini misalkan ini elbow ya, elbow ya. Ini digambar hanya flank-nya saja ya, flank namanya ya kalau dalam komponen mesin itu ya. Ya. Ini juga sama ya. Nah, ini bentuknya. Ya, jadi ini mungkin lebih jelas ya seperti ini. Ya. Jadi ini yang diproyeksikan hanya flanknya ini aja gitu ya. Ya. Kemudian contoh lain ya, ini juga sama ya kayak tadi sebenarnya mirip. Ya, bentuknya seperti ini. Diproyeksikan pandangan samping kiri, ini pandangan tambahannya ya, pandangan bantuannya ya. Oke. Nah, yang ini berarti dia dipotong gitu ya. Dipotong. Ya, jadi yang diproyeksikan itu hanya sebagian saja. Ya, proyeksi sebagian, yang ini dipotong gitu ya. Nah, kalau motong itu memang harus seperti ini ya.
gambarnya ya, harus bergelombang ini. Kalau Anda motongnya lurus, digambar lurus ini, nanti itu malah menggambarkan bentuk ya. Jadi memang harus dibuat berbeda ya. Oke, kemudian ya contoh yang C ya, ini pandangan depan dari atas ini, tapi ini dipotong ya. Kemudian ini pandangan tambahannya ya. Nah, jadi yang warna biru-biru ini adalah pandangan tambahan ya. Oke ya. Kemudian terakhir ya, pandangan bantuan ya, ini juga sama ya. Ya, ini pandangan depan, ada pandangan atas. Ya, kemudian ini pandangan tambahannya ya, atau pandangan bantuan. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini ya untuk pandangan bantuan. Jelas ya? Atau malah bingung? Pak, itu kan sudutnya jelas, Pak. Gimana? Sudutnya. Sudut. Itu kan sudut perpotongannya kan nanci, Pak, kelihatannya, Pak. Kok dipotong, Pak? Yang mana? Iya, Pak, itu kan nanci, Pak. Kan tadi ada yang ada radiusnya itu baru dipotong kayak gitu, di garis potong. Nah, ini kok ini garis potongannya itu nggak ada radius, tapi kok ada garis potongnya, Pak? Oke. Jadi ya, ini Anda lihat ya sebentar. Oke, ini kalau saya garis ya, ini sudah. Jadi ini proyeksinya kan ini ya, ini bantuannya ya. Nah ini kan sebentar. Garis ini, kelihatan nggak titiknya ini? Nggak kelihatan ya. Oke, jadi ini ya, ini ada garis bantu ya ini ya. Kelihatan ya. Jadi ini garis ini kalau diproyeksikan itu ada garis ini gitu ya. Kemudian yang sudut tajam ini, ya, sudut tajam berarti kan yang ini ya. Sudut tajamnya itu yang garis lurus ini. Ya. Sebenarnya ini nanti bisa dua bentuk ya. Jadi ini boleh tidak menggunakan potongan ini ya. Jadi yang potongan ini dihapus juga boleh. Ya. Nah, yang potongan dihapus juga boleh. Ini juga dihapus juga boleh. Ya. Boleh. Ya. Tetapi kalau mau dibuat potongan itu juga tidak masalah. Jadi ini sudut tajamnya kan pas garis lurus ini ya. Sudut tajam ya, ini yang sudut tajam ya ini ya. Ini kan pas garis lurus ini. Kemudian ini saya lebihkan. Ya, sebenarnya kan ini kalau diproyeksikan semuanya, ini kan ini ke sana gitu ya. Bentuknya ya, ke sana. Tapi ini saya hilangkan gitu ya. Dihilangkan. Jadi dipotong ya. Jadi ini seolah sudah diproyeksikan, tapi kemudian dipotong di sini gitu ya. Ya. Nanti sama dengan yang pandangan samping ini. Pandangan samping itu sebenarnya cukup sampai garis yang lurus ini gitu ya. Ini pas sudut ini ya. Jadi ini pas sudut ini. Jadi ini garis lurus ini itu pas sudut ini. Ya, ini pas sudut ini. Nah, sebenarnya ini boleh, ini dihilangkan gitu ya yang atas itu. Ya, jadi itu boleh dihilangkan yang potongan ini. Ya, yang potongan ini boleh dihilangkan gitu ya. Tetapi kalau mau digambar itu juga boleh. Ya, digambar kemudian seolah dipotong gitu ya. Nah, gitu. Nah, bedanya dengan yang tadi. Yang tadi kalau ini tidak ada garisnya karena ini sudutnya tidak tajam ya. Tidak ada garisnya tuh ini dah. Jadi ini seolah langsung dipotong gitu dah. Nah, beda ya ini ya. Nah, itu ya. Kalau ini kan pas sudutnya tajam ini ya. Nah, sudut tajam ini. Nah, ini sebenarnya nanti kalau dalam penggambaran itu boleh dibuat gini. Ini dilebihkan gitu ya, dilebihkan. Kemudian dikasih istilahnya seolah-olah nanti dipotong gitu ya. Nah, ini juga boleh seperti ini nanti. Ya, ya, gitu ya penjelasannya. Ada yang ditanyakan atau masih bingung? Gimana? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya. Nah, sekarang
pandangan bantuan kedua. Jadi ya, pandangan bantuan kedua atau secondary auxiliary views ya. Maksudnya apa? Jadi kalau yang pertama ini tadi ya, yang ini adalah pandangan bantuan utama gitu ya. Jadi posisi miringnya hanya satu gitu ya. Posisi miringnya hanya satu. Jadi ini yang miring langsung saya buat proyeksi gitu ya. Nah, kalau yang secondary itu bidang miringnya tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu tapi banyak itu ya. Ya, lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga gitu ya. Nah, makanya nanti ya ada istilah secondary auxiliary view. Ya, pandangan bantuan kedua. Nah, jadi ini sebenarnya itu memproyeksikan jadi secondary auxiliary. Jadi pandangan bantuan kemudian dibuat pandangan bantuan lagi gitu ya. Ya, jadi pandangan bantuan itu kemudian kita buatkan pandangan bantuan dari pandangan bantuan kedua dari pandangan bantuan yang pertama tadi ya. Sebagai contoh nih. Ya. Jadi ini benda pandangan depannya ini gitu ya. Ini miring ini ya. Posisinya miring ya. Nah, posisi miring ini ya, ini saya proyeksikan ya. Itu berarti adalah primary ya. Jadi yang pertama ya, pandangan bantuan pertama itu yang ini itu ya. Nah, ketika saya proyeksikan ya, pandangan bantuan yang pertama ini ternyata dia juga memiliki bidang miring lagi. Ya, yang ini bidang miring gitu ya. Kan bentuknya ini ya. Bentuk pertamanya kan ini. Ya, bentuk pertamanya yang ini, kemudian diproyeksikan bentuknya jadinya seperti ini ya. Nah, ternyata ya pandangan bantuan yang primary yang utama itu juga ada bidang miringnya lagi yang ini gitu ya. Nah, ya ini saya proyeksikan lagi gitu ya. Oh, bentuk yang miring itu ya itu bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi ini sudah kedua ya. Oke, gitu ya. Itu adalah secondary. Jadi pandangan bantuan kedua. Ya, artinya pandangan bantuan kedua itu hasil proyeksi dari pandangan bantuan pertama ya. Yang bagian miring kita proyeksikan lagi gitu ya. Oke. Jelas belum ini? Ya, dari gambar ini sudah bisa membayangkan belum ini? Ya. Bisa, Pak. Bisa ya. Ini front view. Bisa, Pak. Front view-nya yang ini aja ya. Kemudian kalau pandangan atasnya itu seperti ini ya. Kan aneh ini ya. Ini sudah miring, yang ini ya. Ya, miring, kemudian ini juga miring ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini pandangan bantuan kedua. Ini juga dibolehkan nanti ya. Jadi kalau gambarnya cukup kompleks ya, banyak bidang miring, itu boleh menggunakan banyak bantuan, banyak pandangan bantuan ya. Jadi banyak menggunakan pandangan bantuan atau pandangan auxiliary. Ya. Jadi ini yang pandangan bantuan utama itu ada dua ya, ini dan yang ini ya. Nah, ini bidang miringnya saya proyeksikan untuk menggambar kotak di atas ini ya. Ini ada kotak ini. Nah, ukuran kotak ini kan bukan ukuran sebenarnya ini. Sebenarnya adalah yang ini, itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada kotak lagi nih di sini. Tapi ini bukan ukuran sebenarnya, maka butuh pandangan bantuan ini. Ya. Nah, kemudian di sini ada bidang miring lagi. Nah, ukurannya berapa? Nah, ini saya proyeksikan di sini. Ya. Oke. Nah, jadi ini adalah secondary auxiliary view ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau cukup jelas ya sebenarnya secara teori pandangan bantuan ya hanya itu gitu ya. Jadi pandangan bantuan itu ya hanya pandangan bantuan utama, pandangan bantuan kedua ini ya. Fungsinya juga jelas tadi ya, untuk menggambarkan bentuk dan ukuran sebenarnya. Ya. Kemudian pandangan bantuan ini tidak wajib ada. Ya. Tidak wajib ada pada sebuah gambar proyeksi. Jadi hanya yang membutuhkan aja.
Ya, kemudian pandangan bantuan ini bisa menggantikan pandangan utama ya. Pandangan utama itu apa aja? Pandangan utama itu ya pandangan depan, samping dan atas ya. Oke. Oke, gitu ya. Kesimpulan atau rangkuman dari pandangan bantuan ini ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita ke contoh ya, latihan ya. Oke. Ya. Jadi ini ada sebuah gambar ya. Ya, sebuah gambar ya. Namanya gambarnya adalah angel bracket ya. Ada angel bracket ya. Ini pandangan depan ya. Ini pandangan atasnya. Kemudian ini pandangan bantuannya ya, auxiliary view-nya. Jadi untuk menggambarkan yang miring ini gitu ya. Nah, miring ini atau yang miring ini. Ya. Jadi di sini tidak menggunakan pandangan samping. Pandangan samping digantikan dengan pandangan bantuan ini. Ya. Oke, ya. Ada pertanyaan ini ya. Dari jenis besi tuang apakah bahan tuangan tersebut dibuat ya? Jadi materialnya apa itu? Kelihatan nggak itu? Kelihatan nggak itu tulisannya itu? Di layar punya Anda. Materialnya apa? Kelihatan Pak, kelihatan. Materialnya apa itu? Kelihatan Pak. Ya. MI. Apa? MI Pak. MI ya. MI. Materialnya MI. Ya. MI itu apa gitu ya? Kalau disingkat MI ya. Kalau kepanjangannya apa MI itu? Jadi MI itu adalah malleable iron ya, malleable iron. Ya, apa itu malleable iron? Ya, kemarin kita sudah bahas ya di materi teknologi bahan ya. Malleable iron itu apa? Besi tuang mampu bentuk. Mampu bentuk ya, atau besi tuang mampu tempa ya. Nah, oke ya. Jadi ini materialnya adalah besi tuang ya, besi tuang mampu bentuk ya. Jadi dia istilahnya relatif lebih lunak ya dibanding besi tuang putih ya, white cast iron ya. Oke, gampang ini. Kemudian yang kedua ya, pandangan utama apakah yang digantikan oleh pandangan bantuan ya? Apa ini? Ya. Pandangan apa yang digantikan oleh pandangan bantuan? Pandangan atas. Pandangan atas. Pandangan atas atau samping yang digantikan pandangan Antara bantuan. atas dan samping. Pandangan samping ya. Ya, kalau Anda lihat gambar ini, yang ini itu pandangan depan ya. Pandangan depan, ini pandangan atas, ini pandangan bantuan ya. Atau pandangan auxiliary. Ya, yang samping kanan nggak ada. Ya. Ya, berarti ini digantikan yang kanan itu oleh pandangan auxiliary ini atau pandangan bantuan ini ya. Oke ya, pandangan samping kanan yang diganti ya, digantikan. Oke. Selanjutnya ya. Apakah pandangan bantuan ya pada gambar tersebut berupa pandangan sebagian atau pandangan ini soalnya kurang ya. Jadi apakah berupa pandangan sebagian atau pandangan lengkap? Pandangan sebagian. Sebagian ya. Sebagian Pak. Jadi Sebagian. ini pandangan bantuannya itu hanya sebagian aja. Hanya menggambarkan yang ini aja, yang miring ini. Untuk yang lain tidak digambar ya, atau istilahnya tidak dibuat di pandangan bantuannya ini ya, auxiliary-nya. Ya, oke. Di pandangan sebagian ya, yang digambar hanya sebagian aja ya. Oke. Selanjutnya adalah pandangan apakah yang menunjukkan bentuk sebenarnya dari lubang rimmer ya. Oke, mungkin kalian belum pernah dengar ya istilah rimmer. Ya. Lubang rimmer.
Ya. Jadi lubang rimmer. Jadi kalau istilah membuat lubang, ya itu kan prosesnya. Kalau dalam proses permesinan ya itu membuat lubang itu menggunakan drill ya, drilling atau bor istilahnya kalau di kita ya. Jadi untuk membuat lubang itu menggunakan mesin drill atau mesin bor. Ya, tapi sebenarnya yang tepat itu mesin drill ya. Karena nanti ada juga istilah bor ya. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah drilling, boring ya. Kemudian ada rimmer ya. Nah, rimmer itu maksudnya adalah membuat lubang supaya istilahnya lebih halus gitu ya, atau istilahnya memperbesar lubang. Ya. Jadi lubang itu ketika dibuat menggunakan mesin bor atau mesin drill itu cenderung kasar ya, tidak halus. Nah, untuk menghaluskan itu menggunakan rimmer alatnya ya. Nah, gitu ya. Nanti kalau di dalam proses permesinan ya, saya nggak tahu apakah sudah disampaikan juga atau belum ya istilah rimmer itu ya. Ya. Rimmer kalau di sini itu yang ini gitu ya. Rimmer ya, ini lubang ini loh, ya lubang rimmer ini, ya lubang rimmer, ya. Jadi pandangan apakah yang menunjukkan bentuk sebenarnya dari lubang rimmer? Itu berarti pandangan atas ini ya, pandangan atas ini, ya, bentuk sebenarnya ya, pandangan atas ya. Oke, nanti sambil mengenal istilah-istilah permesinan ya. Jadi ada rimmer itu menghaluskan lubang ya. Jadi menghaluskan lubang itu bukan menggunakan mesin bor. Jadi kalau Anda ngebor itu pasti permukaannya tidak halus ya. Nah, untuk menghaluskan menggunakan rimmer alatnya ya. Oke, ya. Soal berikutnya. Nah, pandangan apakah yang menunjukkan tinggi sebenarnya dari lubang bos ya? Ya, ini juga mungkin kalian masih bingung ya. Apa sih lubang bos itu ya? Ya, jadi lubang bos itu adalah lubang yang ada pada permukaan yang lebih tinggi dari sekitarnya gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau di gambar ini lubang bos itu sebenarnya ya ini lubang bos ya. Nah, ini kan ada permukaan ya, jadi ini ada bagian yang naik, kemudian ada lubangnya. Ya, maka itu istilahnya adalah bos ya. Bos ya, atau busing kadang-kadang ya ada istilah busing ya, ya atau bos gitu ya. Jadi gambar ini sebenarnya ini lubang bos ya. Nah, pertanyaannya adalah pandangan apakah yang menunjukkan tinggi sebenarnya dari lubang bos ya. Ini lubang bosnya yang ini. Ya, berarti ini pandangan apa ini? Depan. Depan ya, ini pandangan depan ya. Oke, ya, ini pandangan depan. Ya. Oke, berikutnya ya. Pandangan apakah yang menunjukkan bentuk sebenarnya dan jarak antar lubang tap ulir ya. Nah, ini. Pandangan mana ini? Yang menunjukkan bentuk Pandangan tambahan, Pak. pandangan ya. Jarak antar lubang tap ulir ya. Jadi tap ulir ya, tap ulir itu ini ya. Ini tap ulir. Ini lubang tapi ada tap ulirnya, ada ulirnya itu ya. Ini juga sama. Nah, yang menunjukkan bentuk sebenarnya dan jarak antar lubang itu pandangan mana? Dari tap ulir itu. Depan. Bantuan, Pak. Bantuan ya. Jadi pandangan bantuan ya, pandangan bantuan ya, pandangan bantuan. Jadi ini. Jadi bentuk sebenarnya bulat ya. Kalau ini kan nggak bulat ya. Karena dilihat posisinya miring ya, posisinya miring. Nah, kalau ini juga bulat, kemudian jarak antar lubang juga yang benar yang ini gitu ya. Pandangan bantuan ini. Kalau ini jaraknya bukan jarak yang sebenarnya ini ya, bukan jarak yang sebenarnya. Ya. Oke, ya. Nomor 7 ya, berapakah ukuran lubang tap drill ya atau bor
yang ditunjukkan pada lubang ulir. Ulir ya. Berapakah ukuran lubangnya? Lubang tabungnya. 312. Ya. Berapa? 312. Ya, jaraknya adalah ukuran 0,312. lubangnya yang ini ya. Jadi 0,312 ya. Jadi titik. Jadi 0, ya itu ya. 0,312. Ya, 0,312 ya. Ini adalah ukuran lubangnya. Ya. Ukuran lubang drillnya ya. Jadi proses membuat ulir ya. Jadi misalnya Anda mau membuat ulir dalam ya. Jadi pertama itu dibuat lubang dulu menggunakan drill ya atau bor. Nah, setelah Anda bor itu Anda buat tap ya, tap ulirnya. Ya, tap ulir jadi membuat ulirnya. Ya, jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi membuat lubang dulu baru dikasih ulir ya, dua kali kerja ya atau 2 kali proses. Ya. Gitu ya, biar nanti karena Anda belum pernah praktek ini ya. Besok kalau Anda praktek perkakas ya, perkakas itu nanti juga akan diajari ya. Mungkin akan diajari membuat lubang ulir ya. Jadi lubang ulir itu caranya dibor dulu, baru menggunakan alat yang namanya tap ya. Biasanya manual. Bisa manual atau bisa menggunakan mesin ya. Tapi kalau pas praktek besok itu biasanya membuat ulir ya itu menggunakan tangan ya, jadi manual ya, gitu ya. Oke ya, nomor 7 sudah. Kemudian nomor 8 ya. Berapakah jumlah ulir yang terdapat pada setiap lubang ya? Jadi maksudnya berapa jumlah ulirnya ya? Ulir itu kan muter ya. Berapa putaran itu maksudnya ya? Berapa itu? Berapakah jumlah ulir yang terdapat pada setiap lubang? 2 ya, Pak. 2, Pak. 2, Pak. 2 itu kan jumlah lubangnya 2 ya. Jumlah lubangnya 2. Nah, pertanyaannya itu jumlah ulirnya pada setiap lubang. Jadi setiap lubang itu kan ada ulirnya. Ulir itu kan berarti yang muter-muter ya. Yang Iya, Pak. muter-muter ya. Lubang ini muternya ada berapa gitu ya, jumlah ulir namanya itu. Ya. 2, Pak. 2 dari mana? 2. 16 ya. Ya. 16. Ada 6 satu lubangnya. 16. Ya. Jadi Anda lihat di sini ya. Nah, di sini. Di keterangan ulirnya itu ya, diameternya 0,312 ya. Jadi tulisannya 0,312 diameter drill ya. Itu diameter membuat lubangnya. Kemudian tapnya itu diameternya adalah 0,375. Jadi tap itu digambarkan yang garis putus-putus ini loh, yang di luar lubang ini. Nah, itu diameternya kan lebih besar itu, 0,375. Kemudian keterangan lagi ya di sampingnya 16 UNC ya. Jadi maksudnya itu 16 UNC itu jadi 16 ulir setiap 1 in ya, karena ini satuannya in ya itu. Ya, jadi 16 ulir atau 16 putaran setiap in. Ya. Nah, jadi setiap inci itu ada 16 putaran. Nah, sekarang Anda lihat lubangnya itu diameter kedalamannya berapa? Kedalaman lubang ulir itu digambar. Atau tebalnya berapa? 0,5. Berapa? 0,5. 0,5 ya. 0,5 ya. Nah, ini. Jadi ini tebal plat ini kan ini toh. Nah, ini 0,5 ya. 0,5. Nah, berarti berapa ini jumlah ulirnya di setiap lubang ini? 8. 8, Pak. 8 ya. Berarti 0,5 kan setengah inci ya. Padahal 1 incinya itu ada 16 ya. Berarti jumlah ulirnya itu ada 8 ya. Oke. Itu ya.
Berarti nanti jawabnya adalah 8 ya. Oke, berikutnya ya. Berapakah toleransi total pada lubang Rimmer ya? Toleransi total pada lubang Rimmernya. Ya. Nah, ini mungkin sebenarnya kalian belum saya ajari tentang toleransi ya, toleransi ukuran ya. Belum saya sampaikan toleransi ukuran ya. Jadi maksudnya toleransi itu ukuran yang masih diizinkan gitu ya, atau masih diperbolehkan. Jadi misalkan begini ya, ada gambar kemudian ada lubang gitu ya, lubang atau misalkan Anda membuat lubang gitu ya. Membuat lubang kan berarti menggunakan mesin drill ya. Ya, mesin drill. Nah, ketika Anda membuat lubang, ada kemungkinan ukurannya itu tidak tepat seperti yang diinginkan gitu ya. Jadi misalkan harusnya ukurannya adalah lubangnya itu 10 mili gitu ya. Harusnya digambar itu 10 mili. Tetapi ada kemungkinan ketika Anda membuat lubang itu ukurannya tidak tepat 10 mili ya. Tidak tepat. Ya. Karena ada kemungkinan nanti pertama istilahnya drillnya itu atau bornya itu memang tidak benar-benar 10 mili gitu ya. Pertama itu. Kemudian ada faktor getaran ketika Anda membuat lubang ya, karena menggunakan mesin. Kemungkinan kan bergetar itu. Ya, ketika bergetar bisa jadi nanti lubangnya malah bisa lebih besar ya dari 10 mili. Ya, gitu kan. Jadi ada faktor ketelitian mesin. Ya, gitu ya. Jadi nanti di dalam mesin ya, ada dalam proses permesinan itu ada yang namanya toleransi. Ya, karena kalau Anda ingin benar-benar 10 mili, wah nanti Anda buat 10, nanti mungkin baru dapat satu saja yang benar-benar 10 mili gitu ya. Ya, berarti kan Anda buang-buang apa istilahnya? Buang-buang material, membuang-buang waktu gitu ya. Membuat 10 lubang yang benar hanya satu gitu ya. Karena yang lain bisa lebih besar atau lebih kecil dari ukuran 10 mili. Ya, makanya nanti dalam permesinan atau dalam proses manufaktur itu ada yang namanya toleransi ya. Jadi ukuran yang diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Jadi toleransi ini sebenarnya yang paling bagus itu ya semakin kecil toleransinya. Ya semakin bagus, tapi tidak mungkin ya, tidak istilahnya itu nanti biayanya tinggi gitu ya. Kalau toleransinya besar itu nanti hasilnya mungkin tidak bagus gitu ya. Tidak bagus toleransinya besar ya. Ini nanti terutama toleransi itu dipakai ketika kita mau menyusun ya atau menggabungkan beberapa komponen ya. Beberapa komponen. Ya, itu nanti butuh toleransi. Ya, nanti mungkin akan saya ajarkan di bab tersendiri ya tentang toleransi ya, mungkin setelah ini ya, setelah pertemuan ini ya, ini pertemuan selanjutnya. Nah, ini sekarang kita nyicil dulu sebagian ya tentang toleransi ya. Oke, toleransi tadi berarti ukuran yang diizinkan ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, lubang Rimmer berarti kan yang ini ya. Nah, ukurannya adalah di sini ada dua ya. 0,7505 dan 0,7500 ya. Nah, berarti di sini maksudnya dua angka ini apa? Berarti sebenarnya diameter lubang itu boleh di antara angka-angka ini gitu ya. Jadi paling kecil lubang itu adalah 0,75 dan paling besar ukuran lubangnya itu adalah 0,7505 gitu ya. Jadi kalau nanti Anda menjumpai dua angka seperti itu, berarti itu adalah toleransi ukuran ya. Biasanya untuk lubang ya. Oke, berarti dari dua angka itu 0,7505 dan 0,75 itu berapa toleransinya?
0,0005 Pak. Ya, oke. Jadi toleransinya adalah totalnya adalah 0,0005 ya. Jadi ukuran terbesar dikurangi ukuran terkecil ya. Itu adalah toleransi. Ya. Jadi ukuran lubang itu boleh 0,75, boleh 0,7505, boleh 0,751 juga boleh itu ya. Artinya masih di range angka-angka tersebut. Ya. Oke. Itu toleransi ya. Nanti kita bahas di materi pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya ya soal berapakah tinggi total dari bahan cor sebelum dilakukan proses permesinan ya. Nah ini, karena ini kan membaca gambar ya. Nah, mungkin ini juga masih banyak yang bingung ini. Ya, berapakah tinggi total dari bahan cor sebelum dilakukan proses permesinan ya. Jadi bahan ini kan awalnya kan berupa cor-coran ya. Baru dilakukan proses permesinan ya. Nah, tentu bahan yang dicor itu pasti ukurannya lebih besar dibanding jadi hasil akhir dari ini itu kan pasti lebih kecil dibanding hasil proses pengecoran ya. Jadi bahan itu dicor dulu baru dipotong gitu kan menggunakan permesinan ya, entah di bubut, entah di freeze ya dan sebagainya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa tinggi total dari bahan cor sebelum dilakukan proses permesinan? Anda cermati ya tulisan-tulisan ya di setiap gambar ini pasti nanti akan ada keterangan gitu ya. Ya. Oke. Ya, di sini ada tulisan ya di sini unless otherwise specified. Ya, jadi selain yang ditunjukkan atau ditentukan ya, itu ya all fill and round adalah 0,10 R. Jadi setiap fillet itu berarti bentuk radius gitu ya, bentuk radius hampir sama ya fillet dan round itu. Ya, bentuk radius itu adalah 0,10 ya radiusnya. Kemudian finish allowance 0,12 ya. Jadi misalkan ya, ini gini. Ya, mungkin saya gambar di sini. Ya, jadi ini misalkan bentuk awalnya kotak ini ya. Nah, kotak ini hasil pengecoran ya, gini. Nah, ini ya. Ini katakanlah ya, kemudian yang permukaan atas itu mau Anda bubut ya. Berarti kan nanti bubut itu berarti kan dia akan mengurangi ya, akan dikurangi ketika dibubut itu. Ketika dibubut segini gitu ya, akan dipotong gitu ya, dibubut. Berarti nanti kan ini akan hilang ya. Nah, akan hilang ini. Ya, jadi dipotong menggunakan mesin bubut ya. Nah, di sini ya di tulisan itu ada keterangan finish allowance itu adalah 0,12 ya. Ya. Dengan kekasaran seperti ini, tanda koma ini ya. Tanda koma ini bukan tanda centang ya ini ya. Tanda centang ini ada tanda centang ini ya. Tanda centang berarti itu maksudnya itu diproses permesinan ya. Jadi dipotong ya, dihaluskan ya. Dihaluskan ya. Dihaluskan. Ya, jadi ini dipotong gitu ya. Ini dipotong, ini dihaluskan, dipotong gitu ya. Nah, finish allowance-nya itu 0,12 ya. Allowance itu maksudnya ya, allowance itu berarti apa ya? Kalau ada yang menerjemahkan allowance itu adalah kelonggaran gitu ya. Ya, kelonggarannya itu 0,12 ya, allowance. Selisih gampangnya gitu ya. Allowance itu selisih ya. Jadi selisihnya itu 0,12. Jadi artinya ketika Anda motong ini ya itu hanya boleh 0,12 ya.
Jadi ketika Anda motong itu, ketebalannya ya maksimum hanya 0,12. Ya, sehingga nanti kalau sebelum dipotong dan setelah dipotong itu selisihnya pasti 0,12 gitu loh maksudnya ya. Ya, jadi menipiskan itu angkanya maksimum adalah 0,12 ya. Sehingga nanti ya tinggi totalnya berapa? Nah, ini berapa ini? Ketinggiannya berapa ini? 1,50. 1,50 ya ini ya, 1,50. Ya. Ini sudah jadi Iya, ya. Pak. Ini benda sudah jadi 150. Berarti sebelum jadi itu berarti tinggal nambah 0,12 itu ya. Berarti nanti hasilnya adalah 1,62 ya, ditambah alawannya ini. Ya, jadi ini bahan mentahnya gampangnya gitu ya. Bahan mentahnya 1,62. Nanti jadinya itu 1,50 itu. Ya. Itu maksudnya gitu ya. Untuk bahan mentahnya ya, blank materialnya. Oke, berikutnya ya. Nah, tentukan dimensi atau ukuran pada tulisan AMAX ya. Tulisan AMAX ya. AMAX itu ini. Jadi dia ukuran ini maksimum berapa? Ya, maksimumnya. Ya, Anda lihat di sini ya, diameternya adalah 1,4 ini ya, yang luar ini. 1,4 ya, yang luar ya. Kemudian yang dalam berapa? Yang dalam itu antara 0,75 sampai 0,7505 ya. Berarti AMAX-nya berapa ini? Berapa? Anda hitung. Berarti nanti 1,4 dikurangi 0,75 ya. 1,4 ya. 1,4 dikurangi 0,75 ya. 0,65. 0,65. Kok bisa? 0,65 ya. Dibagi 2 kan gitu toh. Kan itu kan ini. Ya, lebarnya ini toh, berarti kan dibagi 2. 0,65 dibagi 2. Berarti 0,32,5. 0,325 ya. 0,325. Ya. 0,325 ya gitu ya. Ya. Oke, gitu ya. Ya, nanti bisa 0,325 ya. Ya. Nah, di sini maksimumnya adalah 0,33 ya. Nanti karena ada toleransi tadi, gitu ya. Ada toleransi tadi 0,005. Jadi ditambah 0,005 itu ya. Sebenarnya ini pembulatan ya. Harusnya ini 0,325. Ya, pembulatan aja. Oke, gitu ya. Ukuran AMAX-nya. Kemudian dimensi pada huruf B. B ini berapa derajatnya ini? 30. Di sini 30. Yang di sini berapa berarti? Matematika ini. Sudut. 90. Berapa? Sudut B-nya berapa itu? 0,312 Pak. Sudut 45 Pak. Sudut B. 45 Pak. Berapa? Sudut B. 45 Pak. 55 Pak, 55. Hah? Ini 60 30. Pak. Ini 30 toh? 60 Pak. 60 Ini Pak. 60 ya. Jadi sudut B Iya, itu adalah 60 derajat ya. Ya. Bingung nggak itu? Cara ngukur sudut gimana? Caranya gampang ya. Kalau
garis lurus itu adalah 180 derajat ya. Jadi sudut itu gini. Ya. Ya. Saya ajari ya. Ini gini ya. Kemudian ini kan gini. Iya, Pak. Nah, ini kan 30. Ya, ini 30. Nah, kalau ini kan 90 ya. Kan tegak lurus ini. Ya, kan 90. 90 tambah 30 berapa? 120 ya. Padahal kalau ini sampai sini ya, itu adalah 180. Ya. Nah, berarti kan sisanya kan ini ya 60 kan gitu toh. Nah, ini 60. Ya, gitu ya. Ya, ini hanya permainan sudut aja ya. Untuk menghitung sudut itu gitu ya. Oke, berikutnya ya. Tentukan dimensi pada huruf C. Huruf C yang mana ini? Nah, huruf C. Ini berapa ini huruf C ini? Dimensinya. Ada yang tahu? Berapa dimensinya huruf C? Berapa? Huruf C? 6 berapa ya? Huruf C itu gimana ini? Ya. Di situ ada jarak antar lubang. Berapa itu? 1000, 1,00. Jarak antar lubang? 1,5. Jarak antar lubang. 0,4 Pak. 0,5 Pak. 0,5. Jarak antar lubang itu yang ini loh. Lubang ini loh ya. 1,00. Ini ke sini loh ya. Ini ke sini loh. Ini ke sini sama dengan ini ke sini. 1,0. Berapa jarak lubangnya? Antar lubang. 1,00, Pak. 1,00 yang ini. Kok yang ini? Jarak lubang 1,4 Pak. 1,4 ini toh? Ya toh? Jarak antar lubang 1,4 toh? Iya Pak. Iya, Pak. Nah, 1,4. Ya. Terus berarti ini berapa ini? C-nya ini. Berarti ini C itu jarak dari lubang ke tengah-tengah ini toh sebenarnya toh. Iya, Pak. Berarti 1,4 dibagi 2 toh? Bagi 2. Ya. 0,7 Pak. 0,7 ya. Nah, 0,7. Ya. Ya, 0,7. Oke. Berikutnya ya, berikutnya. Tentukan dimensi pada huruf D. D itu yang ini. Berapa ini? Ya. Bentar, Pak. 0,65. 0,65 ya. 0,65 ya. Oke, ya. Oke, berikutnya. Tentukan dimensi pada huruf E. Ya, E yang ini. E ya. E ini dia nunjuk ke radius ini. Berapa nih radiusnya? Atau istilahnya ron ya. Berapa ronnya itu? 0,30 Pak. 0,30. Dari mana? 0,30 angkanya mana itu? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada ya. Jadi kalau tidak kelihatan di sini ya, 0,30 kan yang ini toh? Kan yang ini 0,30 ya. Kalau ini kan nggak ada. Kalau tidak ada ukurannya, nanti Anda lihat di sini di keterangan umumnya ini ya. Ya, jadi unless otherwise specified. Jadi selain yang ditentukan. Artinya yang ditentukan itu artinya kalau di gambar ini kan berarti ukurannya sudah ditentukan semuanya ya. Nah, kalau tidak ditentukan gimana? Berarti yang ya di sini jadi keterangannya all unless otherwise specified itu adalah all fillet and round adalah 0,10 R gitu ya. Berarti 0,10 radiusnya.
Kan gitu. Ya. Jadi semua fillet, semua bentuk fillet itu berarti yang bentuknya radius ini ya. Ini fillet namanya. Ini juga fillet. Ini juga fillet ini. Ini juga fillet. Tapi fillet di sini sudah ditentukan 0,30. Kalau yang ini belum ditentukan toh, nggak ada toh ini angkanya ya. Jadi tinggal membaca di sini. Jadi all fillet and round adalah 0,10. Gitu. Ya, berarti di situ dimensi pada huruf E itu adalah 0,10. Ya, 0,10 R itu ya maksudnya ya. Di radiusnya adalah 0,10. Ya. Gitu ya. Cara membaca gambarnya gitu. Oke, berikutnya ya. Tentukan dimensi pada huruf F. Nah, F-nya berapa itu? Huruf F itu yang ini. Dihitung. Tahu nggak itu? Berarti berapa huruf F-nya? Caranya berapa dikurangi berapa kan gitu toh? Iya, Pak. Nah, berapa dikurangi berapa? 1,5 itu ya Pak? Dikurang 105 Pak. Berapa? 1,5 dikurang 0,45 ya Pak? 1,5 itu yang mana? Yang mana? Ini? 1,12 ya Pak, dikurang 0,45. Ya, ini ya. 1,12 dikurangi 0,45. Berarti 0, berapa itu? 67 ya? 0,67 gitu ya. 0,67. Ya. Gitu ya. Ini untuk huruf F. Kemudian untuk huruf G, berapa dimensinya? Huruf G itu berarti yang ini. Nah, berapa itu? 0,38 Pak. 0,38 dari mana? Dari yang ini 1,50 dikurang 1,12. Ya, oke ya. Jadi ini ketinggian yang ini itu adalah yang ini ya. 1,5 ini. Ya, 1,5 ini dikurangi 1,12. Berarti ketemunya adalah 0,38 ya. Oke. Gitu ya. Ya, ini untuk huruf G. Kemudian ya, tentukan dimensi pada huruf H. 0,10 Pak. Hah? H berapa? 0,30. 0,10 atau 0,30? 0,30 Pak. 0,30 ya, karena ini H ini adalah sama dengan R-nya yang ini kan gitu lah. Ya, dari pandangan tambahan ini 0,30. Ya. Gitu ya. Oh, jawabannya mana sih? Ya, 0,30 ya. Nah, jadi ini ya. Radius ini itu sama dengan radius ini. Dari pandangan bantuan ya, jadi pandangan bantuan. Oke ya, kemudian ya. Dimensi pada huruf I. 0,5 Pak. Itu yang ini. 0,45. Berapa? Huruf I itu yang ini. 0,45. 0,45. 0,5 0,5 atau 0,45? 0,45 ya Pak? Ya, 0, harusnya 0,45 ini. Nah, ya. Karena ini tebal I itu sama dengan tebal ini kan gitu. Ya. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Oke, 0,45. Oke, kemudian terakhir ya. Dimensi pada huruf J. Di 1,00. 0 Pak. J ya. J ini lah. Iya, Pak. J. 1. Ya. 1,00. 1,000. 1 Pak. Masih salah kalau 1. J itu kalau dilihat dari sini yang mana? Nah, ini kan dari bawah. 1 ini dari bawah sini toh. Ya, 50 Pak. Nah, berarti J itu adalah 1,5 dikurangi 1 kan gitu. Berarti 0,5.
ya, 0,5 ya. 0,5. Gitu ya. Jadi di Iya, Pak. sini itu lihat dari sini ya. Oke, gimana? Agak membingungkan ya? Sedikit, Pak. Sedikit ya, memang ini agak ya mungkin ini soalnya bukan soal yang basic ya. Artinya ini sudah sampai ke levelnya agak menengah gitu ya. Jadi relatif butuh apa istilahnya ya, mencermati gambar lebih teliti gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu dari pandangan ini ya. Dari pandangan bantuan ini ya. Nggak ada ya? Kalau tidak ada ya, mungkin cukup sekian ya. Cukup sekian untuk materinya ya. Nah, nanti setelah ini akan saya bagikan kuis ya. Kuis tentang pandangan bantuan ini ya. Soalnya mungkin lebih simpel dari soal latihan ini ya. Tapi nanti ya mirip-mirip ya, mirip-mirip ya. Nanti akan saya bagi setelah ini ya. Gitu ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Kalau Tidak, Pak. tidak